Halo penikmat film, lama tak bersua ya. Kini saya mencoba kembali muncul ke permukaan. Kali ini mau bahas film Bollywood nih. Caya caya caya. Judulnya Mimi, rilis tahun 2021. Genre filmnya sih family, drama, dan nggak lupa komedinya. Disutradarai oleh Laxman Utekar. Ada beberapa artis Bollywood terkenal nih yang main di sini. Ada Kriti Sanon, Pankaj Tripathi, dan Saitam Hankar. Diproduksi oleh Madok Film. Madok filmnya Bollywood ya, bukan Indonesia. Nanti jadi film laga lagi. Dari Jiu Studios. Film the best buat keluarga, terutama buat kalian nih yang sayang sama ibu. Karena di film ini sangat menggambarkan sosok ibu itu seperti apa. Yuk cus deh, jangan lama-lama. Sikat! Film dimulai dengan dua tokoh dari luar negeri, atau di sini digambarkan dari Amerika Serikat. Ada John dan juga Summer, adalah sepasang suami istri yang tidak bisa memiliki anak. Akhirnya mereka melakukan prosedur surogasi atau penitipan rahim, yang merupakan kesepakatan di antara sepasang suami istri dengan seorang wanita yang bersedia rahimnya disewa dengan tarif khusus. Artinya disewa itu dibayar ya, untuk ditanami embrio, hasil pembuahan dari pasangan suami istri tersebut. Sebagai pihak yang menyewakan rahimnya, wanita itu dijuluki sebagai ibu pengganti. Ini terkenal ya di India sendiri, ibu pengganti. Banyak yang melakukan hal tersebut. Next, lanjut. Pasangan Amerika ini kebetulan sedang mengunjungi Rajasthan sambil mencari calon ibu pengganti yang cocok dengan kriteria mereka. Sempat putus asa, akhirnya mereka pun bertemu dengan Banu, si supir taksi yang menawarkan bantuan mencari wanita yang cocok, seperti yang mereka inginkan. Banu membawa mereka bertemu dengan Mimi. Sejak pertama bertemu pasangan ini langsung merasa cocok. Mimi terlihat sangat sehat. Melihat reaksi kliennya ini, Banu pun berusaha memujuk Mimi agar bersedia menjadi ibu pengganti dengan bayaran 20 lakh rupiah. Lumayan besar tuh kalau di India. Awalnya Mimi mengira ia harus tidur dengan John agar bisa hamil. Setelah diberi penjelasan terkait teknologi yang digunakan nantinya, Mimi mulai memikirkan hal ini. Ia membutuhkan uang untuk menggapai cita-citanya menjadi aktris ternama di Mumbai. Dengan pemikiran yang matang pun, Mimi akhirnya bersama temannya menandatangani perjanjian dan mendapatkan banyak uang sesuai dengan yang dijanjikan oleh John dan Summer. Agar tidak diketahui oleh orang tuanya, akhirnya Mimi tinggal di rumah temannya tersebut yang namanya Sama. Jadi si Mimi tinggal di rumah si Sama selama kehamilannya ini 9 bulan. Tapi dia beralasan kepada kedua orang tuanya akan ikut syuting film panjang. Akhirnya dengan berat hati orang tuanya pun mengizinkan Mimi untuk ikut syuting film tersebut. Waktu demi waktu terus berlalu dengan penyamaran Mimi sebagai keluarga si Sama agar tidak diketahui oleh tetangga. Sampai akhirnya pasangan suami istri John dan Summer ini datang konsultasi kesekian kalinya kepada dokter yang dari awal menangani program surogasi tersebut. Sampai pada akhirnya si dokter ini memberikan pernyataan tidak terduga terkait kondisi bayi yang dikandungnya atau yang dikandung oleh si Mimi ini mengalami Down syndrome. Mendengar hal tersebut, John dan Summer langsung memutuskan kerjasama dan tidak mau bertanggung jawab. Alasannya mereka tidak ingin memiliki anak yang cacat ataupun terlahir tidak sempurna.
Dengan tergesa-gesa akhirnya kepasangan ini meninggalkan Mimi dan juga Banu di India dan kembali ke Amerika. Mereka tidak memperdulikan keadaan janin yang ada di kandungan Mimi dan bahkan meminta agar kandungan tersebut kalau bisa digugurkan. Itu dari sisi si suami istri ya. Kita di sini juga digambarkan dari sisi si Mimi yang terlihat sangat frustasi karena Mimi harus menjalani hidupnya dengan membawa anak yang sebenarnya bukan anak kandungnya sendiri. Di sini kita digambarkan bagaimana frustasinya Mimi menghadapi omongan warga, keluarga, sampai cita-cita yang harus dibuang jauh-jauh. Suasana makin runyam ketika keluarga Mimi akhirnya mengetahui hal ini. Bahkan Banu disangka menjadi ayah dari bayi tersebut. Mimi dan Banu akhirnya tinggal bersama di rumah orang tua Mimi. Tapi Banu merasa sangat takut karena ia pun sebelumnya memang memiliki ibu dan juga istri yang ditinggal di rumah. Setelah bayi Mimi lahir, semua orang merasa aneh karena bayi yang dilahirkan Mimi memiliki fisik yang sangat berbeda dengan mereka. Ya jelas karena memang di sini fisik anak ini akan mengikuti fisik dan karakter dari John dan juga Summer. Dan ajaibnya lagi, anak ini tidak terlahir seperti apa yang didiagnosa oleh dokter. Anak ini tidak mengalami Down syndrome. Anak ini sangat sempurna dan sangat ganteng. Di sisi lain, ketika istri Banu datang untuk meminta suaminya kembali, disitulah Mimi akhirnya jujur mengenai anak yang ia lahirkan. Saat itu semua orang menyesali apa yang dilakukan oleh Mimi, tapi mereka menerima anak yang dilahirkan Mimi. Setelah 4 tahun berlalu, Mimi dan putranya yang diberi nama di sini Raj hidup bahagia berdampingan dengan keluarga Banu dan Summer. Artinya masyarakat di sekitar rumah Mimi sudah menerima anak tersebut dan juga menerima Mimi dengan sangat sukacita karena anak tersebut sangat berbeda dengan anak India pada umumnya dan dianggap menjadi berkah bagi keluarga. Namun kebahagiaan itu pun tidak berlangsung lama. Ketenangan ini berakhir ketika John dan juga Summer tiba-tiba datang ke rumah Mimi dan ingin membawa Raj. Ini bermula karena Banu dan juga keluarga Mimi sering memvideokan aktivitas dari Raj yang menemani ibunya berdansa, belajar berkesenian, dan diupload ke media sosial. Dari sinilah John dan juga Summer mengetahui bahwa anak yang dulu dibuangnya tidak terlahir seperti apa yang dibayangkan. Anak ini adalah anak yang sangat cakep dan juga sangat pintar. Setelah ingin membawa Raj pergi ke Amerika, penolakan keras datang dari Mimi dan juga seluruh keluarga. Hingga mereka rela mempertaruhkan harta benda untuk melawan di pengadilan. Karena di sini John berniat untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan agar mendapatkan hak asuh atas si Raj. Di sisi lain, Mimi sadar mereka kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan Raj. Dengan pemikiran panjang, akhirnya Mimi merelakan Raj. Di ending cerita, ini yang bikin hati saya sangat terenyuh banget nih, nggak disangka-sangka. Tapi siapa kira si sutradara memang membuat klimaks dari film ini sangat-sangat fenomenal. Setelah si Raj diantar oleh keluarga Mimi dan juga Banu ke sebuah hotel yang dijanjikan oleh John dan juga Summer sebelum pergi ke bandara, keajaiban muncul di sini. Tak disangka-sangka pasangan John dan juga Summer akhirnya menyerahkan Raj pada Mimi sebagai ibunya dan tidak memberatkan Mimi untuk ingin membawa Raj ke Amerika. Summer merasa Mimi adalah sosok ibu yang sangat dibutuhkan oleh Raj. Sebagai gantinya, John dan Summer memutuskan untuk mengadopsi seorang anak perempuan asli India dan dibawanya ke Amerika. Di sini sangat digambarkan gimana ya, rasa haru banget. Jadi ada pasangan Amerika yang memutuskan untuk mengadopsi anak India dan ada ibu India yang menjadi ibu satu-satunya bagi anak bule Amerika.
Akhirnya film selesai dengan bahagia atau happy ending dari kedua belah pihak, baik dari Mimi ataupun dari John dan juga Summer. Di sisi lain, film tersebut berani tampil dengan mengangkat praktik yang menjadi polemik di sebagian besar negara, yaitu surogasi atau sewa rahim. Akan tetapi keberanian yang satu itu menjadi lebih menarik karena memunculkan pertanyaan, apa jadinya jika tema surogasi diolah oleh para sineas kebangsaan India yang merupakan negara atau julukan surga surogasi loh, atau pusat ibu pengganti? Tentu saja harapan terbesarnya film dalam durasi 123 menit ini mampu menuturkan realita yang tidak banyak diketahui oleh para penontonnya. Dan saya rasa itu berhasil. Sangat-sangat berhasil. Sangat-sangat berhasil menjadi pelajaran bagi kita semua yang menontonnya dan menyaksikannya. Oke sineas, itu dulu review singkat dari saya. Sebagai salam kembali untuk Anda semua. See you, bye-bye.